Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin mendengar dan merenungkan sabdamu. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa untuk mengikut Yesus tidak mudah? Mengapa untuk menjadi pengikutnya kita diminta menyangkal diri dan memikul salib? Mengapa mengikut Yesus malah membuat kita mengalami rasa sakit atau penderitaan? Saudara, memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutinya. Salib adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan manusia berdosa. Itu adalah tanda ketaatan dan bertanggung jawab pada Bapanya. Jadi, ketika Dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan, atau kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Bukan menderita karena kita melakukan tindakan kriminal, bukan pula karena kebodohan, kekeliruan, atau kecerobohan kita, melainkan karena kita berpegang teguh kepada perintah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salib kita bentuknya beragam. Ada dalam bentuk permasalahan dalam keluarga. Anak-anak tidak sesuai dengan harapan orang tua, pekerjaan kacau, atau penyakit, dan lain-lain. Pastilah dalam kondisi seperti ini kita akan susah dan bahkan sampai meneteskan air mata. Namun semua itu tentunya akan bisa kita jalani jika kita berjalan bersama Kristus. Ketika kita bersama dengan Kristus, maka segala sesuatu akan bisa kita lalui, dan yakinlah, Tuhan pasti akan memberikan rahmat yang melimpah jika kita setia. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita berjuang dan selalu berserah pada kehendak dan rencana Allah. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang penuh kasih, ajarlah kami untuk dapat menerima penderitaan sebagai suatu kesempatan untuk mematangkan diri, untuk menerima penderitaan sebagai jalan
menuju masa depan yang jauh lebih baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Putramu Yesus Kristus, Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.